warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ami Aisyah. Nah, sebagai ibu baru yang anaknya baru mau empasi atau sedang empasi, pasti lagi cari-cari informasi tentang empasi instan dan empasi homemade. Apalagi buat empasi instan ya, apakah empasi instan itu aman? Apakah dia itu bagus untuk pertumbuhan anak? Dan aman buat anak yang baru mau belajar makan kayak gitu. Dan empasi homemade, apakah dia itu sebagus itu atau lebih bagus yang mana? Di sini Ami akan bahas tentang empasi instan versus empasi homemade. Nah, buat bunda-bunda atau teman-teman yang pengen tahu apa aja sih yang akan Ami bahas di sini, Ami akan bahas berdasarkan pengalaman dan pengetahuan Ami ya tentunya. Dan seperti biasa, kalau misalkan ada yang mau menambahkan, bisa langsung komen di bawah supaya bisa menambah pengalaman kita semua, kayak gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Kita mulai dari segi biaya. Menurut Ami, empasi instan itu lebih irit daripada empasi homemade karena untuk takaran 100-120 gram empasi instan itu kita hanya membutuhkan uang sebesar 15-20 ribu aja dan bisa dikonsumsi sekitar 2-3 hari. Dengan catatan menggunakan empasi instan dengan merek yang sudah membumi seperti Sun, Cerelac, kemudian Milna dan Prona kayak gitu. Sedangkan untuk empasi homemade kita nggak cuma butuh bahan aja. Selain butuh bahan, kita juga butuh gas untuk yang memasak menggunakan kompor kan. Dan untuk memasaknya itu juga nggak sebentar, sekitar 15 menit itu menurut Ami cukup lama ya. Kayak gitu. Dan untuk yang memasak pakai slow cooker itu membutuhkan listrik juga. Jadi menurut Ami jatuhnya satu tingkat lebih di atasnya dari empasi instan untuk segi biaya kayak gitu. Di waktu dan tenaga atau sisi kepraktisan itu pastinya ya empasi instan itu lebih praktis daripada empasi homemade kayak gitu. Segi menu, menurut Ami di empasi instan itu menunya lebih ke bosen ya buat anak karena menunya cuman itu-itu aja, jadi nggak bisa dikreasikan. Sedangkan untuk empasi homemade itu bunda bisa mengkreasikan menu-menu sendiri ketika anak bosan. Misalkan menu A itu anak udah bosen, bisa kita ganti ke menu B dan bisa kita kreasikan sendiri. Sedangkan empasi instan itu menunya nggak bisa dikreasikan, jadi cuman itu-itu aja. Keempat, yaitu dari segi keamanan. Menurut Ami, empasi instan itu sudah aman karena dia dibuat berdasarkan ketentuan dari WHO dan sudah mendapatkan izin dari BPOM. Nggak mungkin kan ya BPOM mengizinkan bahan itu beredar jika itu nggak aman, apalagi buat bayi. Kemudian untuk empasi homemade itu aman. Dengan catatan, dalam penyimpanannya, kemudian pembersihannya atau pencucian bahan sebelum dibuat, lalu pemprosesannya itu dilakukan dengan benar, kayak gitu. Nah, kemudian poin yang kelima atau yang terakhir itu dari segi gizi. Menurut Ami di empasi instan itu gizinya sudah mencukupi karena dia dibuat berdasarkan usianya ya. Jadi misalkan usia 6 bulan gitu gizinya yang diperlukan berapa dan berapa kali pemberian makan. Kemudian untuk 8 bulan juga berapa gizi atau kalori yang dibutuhkan kayak gitu. Dan di kemasan dari empasi instan itu sudah pasti ada label gizinya sehingga kita bisa melihat kandungan vitaminnya berapa, kemudian mineralnya berapa dan lain-lain kayak gitu. Tapi dengan catatan bahwa dalam pembuatan atau penyajiannya itu benar-benar dilakukan sesuai dengan saran penyajian. Jangan sampai buburnya itu terlalu encer atau terlalu kental kayak gitu. Jadi nanti gizinya jadi beda deh dari kemasannya. Nah, untuk empasi homemade itu gizinya bisa dimaksimalkan ketika penyimpanan bahan, pencucian bahan, dan pemrosesan atau pembuatan buburnya itu dilakukan dengan benar kayak gitu ya. Dan itu membutuhkan pengetahuan yang lebih sih menurut Ami.
Nah, jadi kesimpulannya mana sih yang lebih bagus antara empasi instan dan empasi homemade? Menurut Ami, dua-duanya bagus jika kita membuatnya dengan maksimal kayak itu. Dan di Ami sendiri, Ami nggak terlalu milih anakku harus empasi homemade terus setiap hari kayak gitu, nggak. Ami sesuaiin aja. Jadi misalkan ada waktu, dan sebenarnya ada waktu terus sih, cuman anaknya aja yang nggak mau pisah dari emaknya. Jadi misalkan anak lagi tidur enak tidurnya, maksudnya bisa ditinggal-tinggal gitu, Ami bikin empasi homemade. Tapi kalau misalkan anaknya nggak mau ditinggal, maunya sama emaknya terus, ya mau nggak mau dikasih empasi instan ya. Ya gitu aja. Jadi Ami pakai dua-duanya sih, bisa homemade bisa instan, tergantung situasi dan kondisi. Nah, jadi gitu aja share-nya Ami tentang empasi instan dan homemade ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.